Saat orang mengecewakan, Tuhan tetap setia. Tidak ada seorang pun yang hidup tanpa pernah mengalami kekecewaan terhadap orang lain. Orang yang kita percaya bisa mengecewakan. Orang yang kita harapkan mengerti justru melukai. Bahkan orang terdekat pun bisa berubah atau meninggalkan kita. Dalam situasi seperti ini, hati mudah menjadi pahit dan iman bisa terguncang. Namun firman Tuhan mengingatkan kita pada satu kebenaran yang tidak pernah berubah. Saat orang mengecewakan, Tuhan tetap setia. Kekecewaan sering muncul karena kita menaruh harapan yang besar kepada manusia. Padahal Alkitab dengan jujur menyatakan keterbatasan manusia. Mazmur 118 ayat 8 dan 9 berkata, "Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan." Firman ini tidak melarang kita mengasihi manusia, tetapi mengingatkan bahwa hanya Tuhan yang layak menjadi sandaran utama. Daud sangat memahami pahitnya dikhianati oleh orang-orang terdekat. Dalam banyak mazmur, ia mencurahkan kesedihannya kepada Tuhan. Mazmur 41 ayat 10 berkata, "Bahkan sahabat karibku, yang kupercayai, yang makan rotiku, telah mengangkat tumitnya terhadap aku." Namun di tengah pengkhianatan itu, Daud tetap menemukan pengharapan di dalam Tuhan yang setia. Ketika manusia gagal memenuhi harapan kita, Tuhan tidak pernah gagal menepati janjinya. Bilangan 23 ayat 19 berkata, "Allah bukanlah manusia, sehingga ia berdusta, bukan pula anak manusia, sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya?" Kesetiaan Tuhan tidak bergantung pada sikap atau respon manusia. Yesus sendiri mengalami kekecewaan yang sangat dalam dari orang-orang yang dekat dengannya. Ia dikhianati oleh murid yang berjalan bersamanya, ditinggalkan oleh mereka yang berjanji setia, dan disangkal oleh Petrus. Namun Yesus tidak membalas dengan kepahitan. Ia tetap taat kepada kehendak Bapa. Yohanes 13 ayat 1 berkata, "Sebelum hari raya Paskah mulai Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya." Kasih dan kesetiaan Yesus tidak berhenti meskipun ia dikecewakan. Seringkali Tuhan mengizinkan kita dikecewakan oleh manusia agar kita belajar mempercayainya sepenuh hati. Amsal 3 ayat 5 dan 6 berkata, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu." Kekecewaan bisa menjadi alat Tuhan untuk mengarahkan hati kita kembali kepadanya. Tuhan juga tidak pernah meninggalkan kita ketika orang lain pergi. Ibrani 13 ayat 5 berkata, "Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Janji ini menjadi pegangan yang kuat saat kesetiaan manusia runtuh. Kesetiaan Tuhan dinyatakan baru setiap hari. Ratapan 3 ayat 22 dan 23 berkata, "Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu." Saat hati kita terluka oleh manusia, firman ini mengingatkan bahwa kasih Tuhan tidak pernah berkurang sedikit pun. Jika hari ini kamu merasa dikecewakan, jangan biarkan luka itu menjauhkanmu dari Tuhan. Sebaliknya, jadikan kekecewaan itu sebagai undangan untuk semakin mengenal kesetiaan-Nya. Manusia bisa berubah, janji bisa dilanggar, tetapi Tuhan tetap setia sampai selama-lamanya. Mari berdoa. Bapa yang setia, Engkau melihat hati kami yang terluka karena kekecewaan. Kami mengaku bahwa terkadang kami terlalu berharap kepada manusia. Ajar kami untuk kembali bersandar kepadamu. Sembuhkan hati kami dari kepahitan dan penuhi kami dengan damai sejahtera-Mu. Terima kasih karena Engkau setia, sekalipun manusia mengecewakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan renungan ini. Dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share agar semakin banyak orang diberkati oleh firman Tuhan. Tuhan memberkati.